Halo teman-teman Suara Juventini, bersama lagi gue Jeki dan bersama teman-teman gue. Hari ini gue berdiskusi ya mungkin nggak banyak ya. Tetapi Suara Juventini kita tetap menginformasikan, mengupdate, serta beropini mengenai info-info dan berita-berita Juventus. Nah, sebelum kita mau ngomongin apa kali ini, gue pengen kenalan dulu siapa yang pengen gue ajak diskusi atau ngobrol kali ini. Dengan siapa? Halo, Suara Juventini. Perkenalkan, gua Adi dari Tangerang, ya. Sang pengacaranya Allegri di sini nih. Pengacaranya Allegri. Oke, lu kalau ngomongin Allegri biasanya suka mendidih lu di. Iya. Oke, kali ini apa sih yang pengen kita omongin? Yang pengen kita omongin adalah tentu karena ini masih musim Mercato, walaupun liga sudah mulai, tapi Mercato sebenarnya belum selesai dan sedikit lagi kita mau ada penutupan Mercato. Mercato artinya adalah pasar transfer pemain yang in dan yang out. Nah, jadi memang belum selesai. Jadi ada update-update seperti apa sih Mercatonya Juventus. Terus nanti kita juga mau ngomongin preview mengenai Juventus dan Bologna untuk di musim ini kita main di home untuk pertama kalinya. Terus juga kita ada sedikit ngomongin tentang yang lagi heboh nih, yaitu adalah Ronaldo Saudi Liga. Ya, karena di Saudi Ronaldo pernah mengatakan ini efek karena gua nih. Oke, pokoknya itulah yang mau kita bahas. Tapi sebelum kita ngomongin preview, ada kalanya kita ngomongin Mercato dulu, mengenai update Mercato. Nah, di sini ada berita yang paling menarik, ada 3 berita yang paling menarik. Sebelumnya kan swap Lukaku ini heboh ya, di mana-mana beritanya. Lukaku, Vlahovic, Lukaku, Vlahovic, Lukaku, Vlahovic. Nah, tapi lucunya, ini lucu banget nih. Lukakunya marah. Karena apa? Karena Juve-nya antara maju mundur, serius nggak serius gitu loh mengenai Lukaku yang ingin ditukar Vlahovic. Ya sebenarnya Juve mah nunggu Chelsea-nya sih. Kalau untuk masalah Vlahovic, gua melihatnya karena Chelsea-nya sih. Nah, jadi Lukakunya malah, apa istilahnya, nggak sabar atau istilahnya malah kesel sendiri. Nah, cuman kan dari sisi Juve mah seneng dari fans Juve rata-rata seneng ya kalau Lukaku nggak datang ya. Nah, nanti gue ngobrolin sama Adi gimana. Nah, baru video kemarin gue ngomongin Kean apakah harus dijual atau ditinggal. Nah, informasi tentang Kean kayaknya makin menipis nih ke sini nih. Walaupun ada peluang besar dari Fulham, ternyata makin hari makin menipis bahwa ada pelatihnya Fulham mengatakan Kean bukan solusi atau bukan bagian dari timnya Fulham. Walaupun Fulham habis keluar striker, gue pikir tadinya lu jual striker, lu pasti akan cari striker atau memang Fulham udah punya striker lain selain Kean. Nah, terus sebelumnya lagi ada yang ramai lagi yang namanya Berardi. Sebenarnya proses Berardi ini masih berjalan ya. Tapi menurut Romeo Agresti, Berardi ini dihargain 40 juta sama Sassuolo dan kayaknya Juventus masih sulit kalau mau ngikutin harganya dari Sassuolo karena Juventus di berita yang lain maunya harganya sekitar 20 jutaan. Nah, itu update-update Mercato. Nanti ada update Mercato tentang Chiesa, tapi dari 3 berita ini gimana di menurut lo di mengenai Lukaku dulu deh. Habis itu Kean dan Berardi. Gimana di? Lukaku ya, gue mungkin dari beberapa fans Juventus ini di Indonesia yang ngapain sih, gue nggak banyak suka sistem swap ini ya, makanya Vlahovic potensial terus ditukar sama Lukaku, even kita dapat duit ya sekitar 40 juta euro. Masalahnya Chelsea dengan Vlahovic yang masih muda ini dia bisa jual lagi kemungkinannya 60 sampai 70 juta euro di 3 musim ke depan. Juventus dengan Lukaku 3 musim ke depan dia akan 11-12 sama Bonucci yang akan jadi deadwood di Juventus ke depannya karena ada umur 33 tahun gaji 10 juta, siapa yang mau dia nanti ke depannya gitu kan. Dan belum tentu akan cocok sama pelatih Juventus ke depannya nanti pasca Allegri ya 2025. Jadi kita nggak tahu apakah tetap Allegri 2025 musim 2025 2026 atau pelatih baru. Nah, ini kan akan jadi suatu apa ya, pengulangan yang dimana kita nyimpen di Wood yang dimana nggak dipakai sama pelatih baru tapi bawaan pelatih lama. Ini kan akan selalu mengulangi mereview yang sudah gitu. Jadi maksudnya emang Pep ini emang udah nggak potensial buat Juventus, dan Pochettino emang salah satu orang yang menggagalkan transfer ini karena Pochettino emang nggak butuh Vlahovic karena dia ngerasa bahwa ya gue dengan squad sekarang di Chelsea cukup sih tanpa striker nomor 9 murni, walaupun di Chelsea nomor 9 itu nggak ada ya, lagi kosong lagi, mungkin buat Lagi cedera ya? disiapin siapa Engkuku sih yang itu ya? pakai nomor 9 ini gitu. Iya, Lagi cedera kan Angkunku Engkuku tuh itu kan? Angkunku yang cedera, dan Lukaku ini kan seperti ini loh, apa mungkin dia ngerasa gue di PHP sama Juventus, padahal yang bikin transfernya gagal bukan Juventusnya kan, tapi Iya. dari sisi Pochettino yang nggak mau Iya, dari apa Chelsea-nya namanya memang. nggak mau dengan Vlahovic. Nah, ini yang jadi masalah. Dan Lukaku kalau emang dia nggak pindah, dia akan nggak main 1 musim karena nggak didaftarin Chelsea ke IPL. Ini kan jadi cuma main di under 21-nya Chelsea tapi nggak bisa main di tim senior. Jadi kan cuma latihan doang. Dan 2024 ada Euro, dia butuh squad buat
main di sana dan dia harus pindah. Nah masalahnya dia minat ya cuma tim Serie A doang gitu. Jadi ini yang menjadi permasalahan Lukaku yang berat pelik juga. Tapi ya bagi gua ya mending keep Vlahovic sih daripada meng-hire Lukaku ini ya walaupun sempat gacor di rival. Ya itu di rival, bukan di Juventus. Ini kan beda situasinya gitu. Oke, 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 oke. Nah, terus kalau misalkan Ken dan Berardi, update-nya, lu tanggapan lu gimana? Soal Kean sebenarnya kalau buat backup striker sih oke ya. Apalagi statusnya sebagai homegrown kan sebagai ya, akademi Primavera Juventus cocok lah untuk sebagai status backup gitu. Apalagi ya kita juga itu juga butuh nanti kalau musim depan kita di UCL kita juga berhitung soal status pemain homegrown untuk daftarin ke UCL musim depan. Jadi emang kalau kita kehilangan Kean terus kita dapatnya striker asing lagi, ini akan jadi apa ya numpuk striker lagi karena mungkin cukup lah untuk backup ya karena kita udah punya milik sama Vlahovic itu cukup sebenarnya untuk striker itunya yang striker nomor 4 yang Kian sih cukup gitu loh. Ya kalau emang pelatih Bulham ngomong itu ya kita tahu lah kualitas Kian gimana gitu. Di Everton aja gagal total. Dia punya di Everton pelatihnya Don Carlo punya playmakernya itu James Rodriguez dia nggak bisa berkembang juga. Jadi emang ya sudah lo di Juventus saja jadi striker nomor 4 duduk-duduk bisa trofi akhir musim gitu aja udah nggak lebih nggak itu ngapain ke tim lain yang lo cuma main udah nggak main nggak trofi juga gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Kalau gua lihat Ken, ini informasi Ken cepet banget ya. Ya karena gue pikir Ken pasti ingin main reguler sih, karena dia kan masih muda. Dia masih muda, ya tentu kalau di Juventus jam jam tandingnya nggak akan lebih banyak kalau dia pindah ke mediocre, dia akan reguler. Itu menurut gua di awal video gua karena ya sulit Ken mau reguler gimana masih ada Vlahovic itu. Nggak bakal, nggak bakal reguler lah. Iya, Dia pasti akan Vlahovic terus lah. Apalagi kan iya, Juventus seneng banget ngangkat Vlahovic. Kalau lo perhatiin akun-akun sosmednya Juventus, setiap Vlahovic golin, setiap apa Vlahovic pasti yang ditampilin selalu Vlahovic terus kan. Ya iya, kan pernah, cuman nggak sebanyak dari si Vlahovic lah di sosmed-sosmed Juventus, entah itu eh, vlog atau berita-berita gitu loh. Nah, jadi seperti itulah. iya. Itu yang gue dambain dia pas Kean ini main di PSG wah bagus ini tapi kok pas balik kok di Juve kok jadi kayak gini lagi apa emang karena partnernya di PSG jago-jago semua sehingga dia buat dia harus motivasi buat step up atau emang ya mainnya kayak gitu loh maksudnya kok dia waktu di PSG lawan Barca tuh bagus banget kena counter Mbappe terus Neymar terus ke Kean terus ngegolin tapi pas di Juve kok nggak pernah kayak gitu mainnya apa emang karena circle timnya beda apa emang kualitasnya yang kayak gitu-gitu aja nah itu yang harus tanya sampai sampai saat ini sih sama si Kean. Iya, iya, iya. Oke. Kalau Berardi tanggapan lu gimana nih? Berardi sebenarnya belum ada kata, walaupun Berardi info yang terakhir adalah dia kembali lagi berlatih dengan Sassuolo, tapi di berita yang lain juga lagi ongoing juga proses negosiasi. Apakah memang Juve benar-benar fokus nih sama Berardi atau sebenarnya ya coba-coba doang? Gue sebenarnya ini pemain kan banyak yang bilang wah ini pemain nggak punya mental main di tim besar gitu. Kalau gue lihatnya bukan nggak punya mental tim besar ya karena dia merasa bahwa gue punya skill kok tapi kalau buat di cuman untuk cadangan di tim besar ya buat apa gue nggak bakal jadi salah satu orang yang ada di tim juara Euro 2021 kalau gue cuma cadangan doang gitu kan di tim besar gitu nah gue lebih suka Berardi dari musim 15-16 ya yang waktu kita bawa duetnya ke Juventus di Zaza. Nah, dia udah jago di situ. Cuman pada saat itu dia opsi buybacknya tuh nggak diaktifin sama Juventus. Dan akhirnya dia tetap ke Sassuolo. Akhirnya permanen di sana. Ketika mau balik lagi, Juve emang udah nggak punya tempat lagi buat dia. Karena kan kita udah punya sayap Douglas Costa, terus kita juga punya Bernardeschi, terus datengin CR juga untuk kalau dia mau main di 4-3-3 atau 4-2-3-1, dia nggak dapat sport. Tuh. Ya kasihan aja bakatnya dengan yang masa itu masih berapa ya masih di bawah 25 ya karena masih muda tapi cuma duduk di bench di Juventus gitu padahal dia bisa step up di tim kayak Sassuolo dan kita lihat progresnya setiap tahun bagus sih cuman kalau untuk kompetisi Eropa ya ini belum ada mental setelah aja di timnas mainnya kadang grogi karena emang beda pressure lu main di Sassuolo sama lu main di tim besar atau lagi main di timnas itu beda urutannya gitu dan ini yang harus diasah sama Berardi kalau dia emang pindah ke Juve transfer ini ya dia harus banyak apa namanya banyak belajar gitu bukan soal skill doang ya skillnya bagus sih tapi mental ini yang akan kita apa namanya akan sulit gitu apalagi kalau Juventus dalam posisi under pressure nah pemain-pemain yang pemecah mental ini agak butuh gitu loh kita kita nggak ada khususnya di lini depan tuh nggak ada kita pas mau main nggak ada apalagi Jesa lah, sekarang Juventus squadnya Jesa muda semua paling. ya iya biasa dan itu pun kan
sama-sama seperti kita bilang bahwa Chiesa ini belum Scudetto, iya. Squad ini mayoritas lini depannya belum ada yang Scudetto. Jadi emang sulit gitu untuk apa namanya menemukan mental juaranya kalau semua tim ini belum ada yang juara. Tapi ya itu tadi gitu. Gue transfer ini emang untuk saat ini kurang cocok kalau main 3-5-2. Mending next lah kalau emang mau ganti 4-3-3 atau mungkin 3-4-3 bisa. Cuma kan ini awalnya kan mau dibarter sama Iling Junior ya. Plus duit gitu. Iya, Jadi menurut gue gua ya lucu yang aja yang sih. yang Sassuolo, yang untung Sassuolo. gede mah Sassuolo sebenarnya gitu. Iya. Gue Sassuolo-nya dapat. mengatakan kalau untuk harga transfernya Berardi ini kegedean lah. Kan dia usianya udah bukan 24, 25. Dia usia udah 29, 30. Iya, Dengan dia makanya. main di Sassuolo kemahalan 40 juta. Kecuali dia usia 23. Gue masih oke itu harga segitu. Juventus udah bener ngebitnya di harga 20-an. Ya, emang segitulah. Artinya dia seorang pemain mediocre, udah tua juga, belum punya pengalaman apa-apa kecuali main di Euro, ya udah, pas. Cuman kan Sassuolo kan ngerasa Berardi ini kan bintang besarnya dia. Belum ada Iya, lagi kan. Sebenarnya belum ada ada. bintang di Sassuolo yang bagus juga. Maxi siapa tuh? Maxi Maxim Rodriguez. Lopez, Maxi Lopez Maxim kan. Lopez. Nah, Nah, cuman dia kayaknya belum banyak yang ngebit. Itu bagus tuh sebenarnya. iya. Sebenarnya kalau kita kebutuhan regista ya, gue lebih prefer Juve ngambil itu dibandingkan Locatelli saat itu. Karena emang kunci De Zerbi yang di Sassuolo tuh, ya emang si Maxim Lopez ini otaknya gitu loh, bukan Locatelli gitu. Kita ambil Locatelli-nya buat jadi regista. Jadi ya Sassuolo masih tetap jalan dengan Maxim Lopez sebagai regista, tapi Juve justru stuck dengan regisanya level Locatelli. Nah ini jadi masalah transfer saat itu Karena gue pembelian pemain pikir ini gitu. ngerekrut Locatelli kayaknya memang pada saat itu belum Allegri megang banget nih kayaknya. Kan Locatelli masuk, Allegri masuk kan. Gue rasa Iya, itu Locatelli ini musim-musim pertama, musim-musim peralihan. iya musim peralihan. Jadi memang agak kacau sih ininya sih. Iya. Oke, kita sudahi aja karena itu berita yang udah terulang-ulang. Tapi kita ada menarik nih. Kan Salah ini di Liverpool lagi diincar sama klub Arab dan mau mau bikin transfer yang akan paling besar di Saudi nih, yaitu 100 juta euro. Bayarannya juga katanya bahkan lebih CR ya katanya si Salah ini. Otomatis Liverpool mau nggak mau kehilangan seorang Salah. Dan dia punya nih opsi-opsinya. Salah satu opsinya adalah Chiesa. Nah, selain yang lain-lain tuh katanya Sane, Munchen juga ininya juga salah nih. Cuman saat ini Chiesa masuk radarnya Klopp, ya kan. Nah, terus juga harganya di sini gua nggak kasih footgate-nya yang harganya itu 60 jutaan lah kisarannya dihargainya Chiesa. Cuman di berita saat ini juga di satu sisi juga Chiesa ingin tetap bertahan di Juventus dan extend bersama Juventus. Nah, lu melihat berita seperti ini gimana? Kalau gue pribadi, gue nggak bisa bilang Chiesa akan stay. Kalau gue pribadi, bahwa walaupun ada berita Chiesa bakal stay dan dia bakal extend kontrak, gue masih belum melihat itu menjadi jaminan karena ukuran gue adalah Juventus intinya masih butuh duit. Prinsipnya Juventus ini masih butuh duit karena dia belum berhasil menjual lagi selain si Zakaria nih. Belum ada kejual lagi kan? Iya, belum ada. Belum ada kejual lagi. Semuanya Jadi ya ini gombal-gombalnya media lah atau gombal-gombalnya apapun lah kan dulu juga ada berita yang mengatakan Rovella nggak tersentuh tahu taunya bisa juga gitu. Jadi memang ini sebenarnya cuma efek domino dari seandainya Salah dijual. Cuman kan belum tentu juga nih Salah kejual atau enggak. Atau mungkin lu bisa tahu Salah ini kemungkinannya gimana. Nah, tapi kalau mereka kejual, bisa-bisa Chiesa menjadi alarm kalau kata Tutto Sport nih. Tanda-tanda bahaya nih Chiesa nih. Kenapa? Juve-nya hari ini masih belum kejual siapa-siapa. Ya udah tawarin sono sini Iling Junior yang katanya mau dijual, terus Kostik katanya mau dijual. Sejauh ini belum ada penawaran secara resmi. Jadi ngeri-ngerinya adalah Chiesa masuk nih harganya dan Juventus ngelihat ya udahlah nggak ada duit juga. Nah jadi memungkinkan mungkinkan aja. Kalau gue begitu. Kalau lo sendiri gimana di melihat isu Chiesa ini? sebenarnya kita kan udah pernah bahas ya bahwa pemain Juve itu nggak ada yang not for sale, semuanya itu available for sale gitu, tergantung harga yang ditawarkan sama klub yang peminat itu. Jadi kalau emang ada rumor-rumor kayak gini sih ya wajar sih kan, karena kan emang pasti Liverpool cari pemain pengganti Salah dan nyari yang pemain yang selevel Salah dengan harga ya di bawah 100 ya itu kan nggak gampang gitu. Apalagi Liga udah jalan, terus juga untuk pemain Salah ini kan sebagai bintang ya, maksudnya top skor, Iya, terus juga ada sebagai icon lah di Liverpool saat andalannya ini. Liverpool. Dan untuk penyari ganti kan kita sekarang lihat harga-harga pemain penyerang sayap harganya berapa sih ya, 100 juta ke atas. Dan ini nih, Liverpool beli pemain harga 100 juta tuh udah kayak ya kayak sama kayak tim Serie A beli
kontrak Mbappe itu hal yang sedikit mustahil gitu ya. Jadi emang mereka akan selektif mencari pemain yang harganya mungkin di bawah 70 tapi punya kualitas yang mendekatin Salah. Dan ingat Salah juga dibeli saat itu cuma 35 juta euro loh dari Roma, Fiorentina, Roma kalau nggak salah. Jadi Roma. emang dari situ dia bisa investkan gede ya. Artinya kan kalau dia ngawar Chiesa harganya di bawah 70 menurut dia ya itu worth it sih. Tapi kan dengan keurgent Liverpool kalau masalah keluar ya kalau emang mau dijual ya minimal cepet lah karena kan masa Declan Rice, Harry Kane bisa cepet masa main Serie A cuma 60 sih gitu kan kalau emang Masa kalah sama Liverpool Tonali? berani masa kalau emang Liverpool mau bid kan ya mau bid ya emang harus segitulah kalau enggak minimal 100 juta euro lah gitu loh. Ya, Tapi ya. kalau emang ada Kiesa mau di extend ya wajar sih karena kontraknya sampai 2025 ya. Kalau emang kita keep Kiesa tahun ini tapi belum extend artinya tahun 2024 itu kan sisa kontrak setahun dan akan banyak tim yang mengincar Kiesa karena kontrak sisa setahun dan harganya paling cuma 40 juta. Ini akan jadi urgent yang besar juga buat Juve. Jadi sini Giuntoli, Allegri dan yang lain-lain yang harus mikir Kiesa kalau emang mau dijual jual sekarang atau emang harus extend kontrak. Pilihannya cuma itu, jual sekarang atau extend kontrak karena nggak ada lagi pilihan yang lain selain itu. Kalau memang kita mau nunggu, ya kita akan kerugian nanti 2024 harganya cuma turun drastis sih. Kalau emang mau dijual jual, kalau enggak ya tahan. Kita harus apa ya? Harus tegas juga. Kalau mau dijual jual, kalau enggak jangan dipelin pelan. Nanti ujung-ujungnya panik buying akhir akhir Mercato gitu loh. Ya. Kalau dari sisi fans pasti pada ngamuk lah kalau Chiesa dijual. Ya gue Ya. juga kesel kalau Chiesa dijual. Tapi berkaca kepada kasus Rovella, kemungkinan untuk dijual walaupun bilang stay, walaupun bilang extend masih mungkin-mungkin aja. Karena kondisinya Juventus yang gue lihat bahwa Juventus hari ini belum ada menjual pemain. Kecuali Juventus sudah menjual pemain ya. Maksudnya udah mereka ini kejual, Kostic udah kejual segala macam. Gue malah lebih lebih percaya diri bahwa nggak mungkin lah Chiesa bakal dijual. Ini kan masalahnya belum ada lagi yang dijual selain Zakaria. Iya. Ya kan? Ini Belum ada susahnya. lagi. Jadi kondisinya realistisnya adalah ini belum ada pemain yang dijual nih dari Juventus nih. Jadi agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Jadi bisa nyasar ke siapa aja nih. Apalagi kalau duitnya itu kan duit fresh gitu ya, bukan bukan pinjem apa segala macam. Kayak Iling Junior aja kan atau Kean kan maunya itu nggak ada pinjem, maunya lu permanen. Itu kan sampai begitunya Juventus kan. Butuh Iya. duitnya. Info terakhir kan begitu. Lu kalau mau Iling Junior, siapapun klub yang mau Iling Junior, siapapun klub yang mau Kostic, siapapun klub yang mau Kian, nggak ada istilah pinjem. Adanya permanen. Berarti kan di situ ketahuan kan. Juve bukan mau Iya. ngusir, Juve butuh duit gitu. Jadi gue berpikir ya pasti sama juga dengan fans lain bahwa Chiesa harus bertahan, iya harus bertahan. Tapi kita juga hati-hati juga dengan kondisinya Juventus yang masih membutuhkan dana untuk nombokin ya dia yang tidak ikut UCL ini gitu loh. Ada lagi tambahan mengenai Chiesa ini kasus Mercato Ya, ini? ya gimana ya kalau gua bener sih kondisi Juve kan lagi ya gimana kita dihitung untung juga kita nggak main di Eropa gitu loh Mas. Dengan gaji kita kan lumayan 5 juta ya jadi pasti kalau emang kita mau ngejual untuk lumayan sih duitnya gitu untuk rebuilding squad cuma kan untuk nanti yang kita akan bingung nyari pengganti pemain kayak Chiesa ini kan harganya nggak 70 juta nggak 100 juta gitu yang satu level ini kan akan jadi pengulangan terus kayak gue bilang bahwa kita ngejual pemain A untuk mencari pemain pengganti level A itu ya kita harus bayar lagi pemain yang level A lagi gitu ini kan jadi mengulang. Jadi maksud gue ya kalau emang mau dijual, siapa dulu siapa yang mau digantinya gitu. Jangan langsung nanti udah keburu kita CSR deal, penggantinya panik buying gitu. Cukup CR cabut penggantinya Kean. Itu kan udah ngacauin strategi apa namanya seasonnya si Allegri saat itu. Karena gue butuh Ronaldo sebagai lini depan, sebagai predator tiba-tiba penggantinya Kean. Itu kan jadi emang kacau balau gitu. Tim satu setengah musim kita strikernya pakai Dybala, pakai Morata, pakai Kean, golnya tipis gitu. Kan jadi emang harus tegas dari awal kalau emang mau ya mau kalau enggak jangan jangan plan plan karena ini statusnya bukan pemain level kayak Rugani yang gampang dicari pakai next kan bisa diganti enggak ini pemain utama loh ini pemain bintang gitu Ya, itu ya. Ya setuju gue nyari pengganti Chiesa itu akan lebih sulit. Cuman kan ini semua hanyalah efek domino ya, bukan ya bukan klub yang ngincer Chiesa kan Liverpool di mana Liverpoolnya juga itu pun kalau kasusnya adalah ya salahnya cabut. Ya kalau salahnya yang nggak cabut ya salah tetap bertahan Liverpool, ya Juve tetap bertahan dengan iya Chiesa. iya itu jadi Itu. Ya the cuma worst case-nya itu efek domino the, aja ini. uh, Ini bukan tiba-tiba klub ada yang pengen banget sama Chiesa seperti kayak Bayern Munchen pengen banget sama Harry Kane gitu. Ya ini kan bukan begitu iya. kan. Ini kan posisinya efek domino aja. Oke, itu tadi mengenai rumor Chiesa yang juga mewarnai beberapa hari ini karena salah nih. Tapi salah menurut lo kemungkinan cabut ya nih kira-kira nih? Kalau
Salah sih ya tergiur lah dengan gaji 100 Nah, juta itu euro ya dia. per Kalau musim dia ya. Terus tergiur cabut ya kemana-mana nih Liverpool nih pasti nih. cuma kan apa namanya di sana kan dia satu klub sama Benzema ya. Maksud gua ini kan jadi akan ada dua matahari dalam satu tim gitu. Jadi siapa yang akan jadi anak emas di tim ini gitu. Jadi kan nanti kita bahas di next apa nama next bahasannya ya. Yang maksud gua tuh di tim-tim ini kan udah ada pemain utamanya, pemain bintang utamanya loh. Nah, kalau salah masuk ke Al Ittihad, kan dia punya Benzema tuh. Hmm. Jadi emang nanti akan dua matahari di satu tim. Persis kayak punya Kakak Ronaldo, punya pemain-pemain bintang yang Messi sama Ibrahimovic. Akan jadi seperti itu tim itu. Pasti gue pikir salah. Ya mau sih dengan gaji segitu. Cuma kan apakah Liverpoolnya mau Ngelepas. dealin salah gitu. Ngelepas 100 juta loh harganya. Ya Iya, kalau iya, gitu lah iya. minta 200 lah masa 100 gitu kan. Iya, Gitu. iya. Jadi emang berat juga karena Liverpool aja ngelepas pemain dia ke Liga Arab itu 40 juta loh kayak kayak Fabinho itu negonya lama tuh negonya tuh. Jangan Iya, lepas iya. Fabinho ke itu lama aja negonya. Ya, karena yang cari duit gitu. Apalagi salah nggak mungkin langsung ini gue bayarin nggak langsung pasti akan negosiasi panjang. Sedangkan Mercato untuk Liga di Eropa itu sampai awal September. Sedangkan Liga Saudi itu sampai pertengahan September. Jadi dia masih panjang tuh masih sebulan lagi untuk ngumpulin pemain. Jadi ya gue pikir ya 50-50 sih kalau kesalahan kita cabut. Iya, itu dia. Karena kenapa jadi salah kita omongin karena punya efek domino nanti ke kita nih. Iya. Punya efek domino ke kita nih. Jadi eh Chiesa bisa kesenggol kalau salahnya kesenggol. Oke, kali ini tentang preview Juventus vs Bologna di Giornata 2. Kita mau main di home untuk pertama kali di musim ini. Berita-berita sebelum kita mengenai pertandingan melawan Bologna ini, banyak sekali berita-berita yang mengantar untuk perjalanan pertandingan ini ya. Ini gue bacain aja. Salah satunya Pogba ada kemungkinan akan dapat menit bermain melawan Bologna. Gatti memungkinkan bisa start melawan Bologna, di mana Alexandro juga belum tentu pasti akan melawan Bologna. Terus antusias penonton juga tinggi. Kebuktinya ini banyak tiketnya sold out, jadi rame pasti di stadium. Terus Allegri ingin line up yang sama nih. Nah, kalau line up yang sama nih sebenarnya bertabrakan sama Pogba sama Gatti dong. Line up yang sama. Tapi kan ini pemberitaannya beda-beda media ya. Terus yang terakhir adalah Fagioli kelihatannya udah siap, udah bisa tampil nih melawan Bologna nih. Nah, gimana nih mengenai berita-berita persiapan melawan Bologna ini di? Sebenarnya dari kabar-kabarnya bagus ya kayak Pogba udah siap lagi untuk ya mungkin kan dikasih bermain terus Gatti untuk mulai harus step up musim ini karena ya mungkin dialah yang bisa jadi back nomor 4 ya back tengah nomor 4 selain tiga Brazil yang starter itu jadi emang mau nggak mau Gatti harus siap kalau harus starter ataupun dia harus juga untuk bermain di big game dia harus siap gitu loh. Terus masalah stadion full. Nah, ini yang sebenarnya antusias yang sangat kita tunggu ya karena kan dari musim lalu Jazz Stadium kan sering sepi ya beberapa match weekend hari kosong gitu jadi emang ngerasa bahwa aura aura musim ini udah beda dari dua musim sebelumnya ketika Allegri masuk jadi emang benar-benar beda pride lah kalau emang kita cuman main lokal pride ya emang kita juga lokal pride saat ini gitu loh dimana cuman mainnya Serie A paling jauh paling ya away ke Sisilia gitu loh yang kita nggak perlu away jauh-jauh lah gitu musim ini jadi emang fans juga antusias banget artinya kita siap 3 poin ya untuk zona kedua gitu. Kita butuh konsistensi kalau untuk Scudetto karena ya seperti kita tahu kehilangan tiga musim berturut-turut gak Scudetto malahan kita digilir sama rival yang masing-masing dapat satu gitu. Emang tahun ini ya tahunnya Juventus kalau emang mau buat juara gitu. Gitu. Jadi emang benar-benar lagi antusias banget fans-fans di sana. Terus juga emang masalah Allegri pengen startingnya sama ya ini emang jangan pernah ganti starter ya atau ganti winning tim lo di setiap pertandingan kalau emang itu dapat yang seperti itu ya mainin aja terus gitu kecuali emang ada akumulasi kartu ataupun cedera masalah Fagioli ya ini ditunggu karena emang saat ini untuk backupnya Locatelli sebagai regista ataupun Mezzala ya cuma Fagioli yang lebih prefer dibanding selain Pogba yang masih cedera untuk McKennie gue nggak usah main aja lah gitu kan mending gue main Fagioli atau Miretti lah itu karena pasca hengkangnya Rovella gitu jadi emang persiapan ini emang good news semua sih nggak ada yang bad news buat kita Juventus ini harusnya di Indonesia gitu. Oke. Gue sih menunggu Fagioli aja yang main line up ya dibanding Miretti ya. Gue nggak tahu kenapa. Ya. Ya Miretti ini udah cukup lah lawan aja dulu deh. Ya, karena pertandingan satu kemarin rating yang paling jelek juga Miretti ini. Dan gue juga selalu bilang
Juventus ini nggak kurang-kurang ya buat Miretti. Kalau Mirettinya juga nggak yang berkembangnya gimana-gimana, ya emang udah saatnya di luar sih. Kecuali Miretti nggak berkembang karena cuma 2 kali main. Ini kan enggak, hampir-hampir dia sering dapat jam main lebih banyak dibanding Fagioli. Hmm. Jadi emang udah saatnya lah Miretti mendingan di luar aja gitu loh. Oke, kita lanjut ke masalah teknik, masalah teknis. Ini ada posisi liga. Posisi liga memang Juventus dapat poin. Memang ini masih terlalu dini ngomongin klasemen. Tapi kalau kita mau lihat Bologna juga belum mendapatkan kemenangan. Ya, Bologna gua nggak terlalu paham skuadnya gimana. Yang pasti ada Orsolini ya di sana ya. Nah, terus Ya. juga untuk masalah karena Allegri ingin line up yang sama, otomatis adalah 3-5-2. Ini mengacu kepada berita yang tadi di slide sebelumnya, ada Gatti masuk pasti, ada Fagioli masuk pasti karena beritanya masuk. Cambiaso dan Wea tentu main di sayap ya, dan Chiesa, Vlahovic. Nah, gimana lu melihat line up dan klasemen seperti ini? Gimana, Di? Kalau klasemen ini awal musim ya, itu awal musim kemarin juga pas menang lawan Sassuolo juga poin Juve 3 dan di papan atas. Tapi kan next 2 3 4 Jonathannya langsung drop ke bawah. Jadi emang saat ini kita butuh konsistensi kalau emang untuk ngejar empat besar lah, seperti target Allegri bilang gitu kan. Ya target kita empat besar ya berarti kita harus konsisten dulu untuk ya paling nggak 10 Jonathan pertama ya minimal 27 poin artinya atau 28 poin artinya mentalnya dirubah. Yang penting jangan takut kalah ya. Takut kalah gitu, yang penting takut nggak menang. Ini beda sama takut kalah. Kalau takut nggak menang artinya seri itu gagal. Kalau takut kalah, ya seri itu udah berhasil. Ini beda mindset yang harus dirubah gitu. Jadi kalau emang kita mau konsisten gitu, mau ngejar trofi, targetnya apa? Takut gak menang gitu. Bukan takut kalah. Kalau takut kalah seri berarti udah hebat gitu. Tapi kan kalau takut gak menang, seri itu udah gagal gitu. Itu apalagi ini main di home kan. Jadi emang kita harus butuh konsistensi karena Allegri bisa Scudetto 100% Scudetto kalau timnya konsisten dari awal musim. 5 Ya, percobaan, apalagi 5 kali cuma Scudetto. cuma seminggu sekali main ya. Iya, karena Allegri kalau struggle ya awal musimnya struggle menangnya 1 kali dari 6 kali percobaan. Artinya emang ini pelatih kalau udah konsisten dari awal musim ya akhir musim trofi ya. Kayak kita butuhin awal musim ini dia konsisten konsisten dulu gitu. Karena kalau konsisten di tengah, ntar akhir musimnya kayak turun lagi. Ini kan berat juga. Jadi emang kita harus butuh konsistensi dulu. Jadi game per game itu emang harus dimenangin gitu. Masalah line up ya. Ya 9 pemain pasti utama nggak diganti, tinggal dua ya antara Gatti sama Fagioli. Gue lebih prefer tetap pakai squad yang 11 pertama yang lawan Udinese. Cuman nanti Gatti masuk di babak kedua, terus Fagioli juga masuk di babak kedua, Pogba bisa masuk babak kedua karena sangat riskan pemain yang udah bagus di 11 pemain kemarin, walaupun Miretti mainnya di underperform, tapi emang kan satu Miretti ketutup sama 10 pemain lain. Jadi emang menurut gue ya, Pak, kalau emang lebih baik ya pertandingan aja starting 11 musim yang lawan Udinese nanti dirotasi nanti di babak kedua. Kalau sudah unggul, kan babak kedua sama babak pertama lawan Udinese itu beda antara Allegri Pride sama Allegri yang baru nih beda loh. Jadi emang ya kita harus kill the game dari awal awal laga gitu. Dari 45 menit pertama kill the game, babak kedua kita nonton bahwa ya inilah real Juventus yang dirasakan Juventus ini selama ini yang main bertahan ngantuk. Tapi babak pertama itu ya kok Juve kayak berasa kayak Barcelona, kayak Manchester City. Nah, ini yang akan buat antusias fans-fans terutama fans-fans yang nggak suka Juventus untuk nontonnya ngantuk. Nah, ini yang kita harus saksikan lagi gitu loh maksud gua. Oke, oke. Kalau gue pribadi melihat pasti akan sama persis format apa gaya mainnya saat waktu lawan Udinese. Pertama akan lebih banyak main position, lebih banyak menguasai bola, lebih banyak pressing, lebih banyak ambil kesempatan shoot atau membuat peluang. Itu babak pertama. Babak kedua ya kalau udah menang ya di babak satunya, gue rasa babak kedua mainnya kayak kemarin lagi. Jadi memang babak satu ini pasti Iya. akan ngincer gol seminimal-minimalnya pasti akan ngincer gol 2-0. Cuman yang gue berharap adalah Weah ini kan di game pertama nggak kelihatan ya. Lu lihat emang kelihatan nggak Weah mainnya? Nggak kelihatan kan? Ya, gue sih kayaknya bahwa emang Juve di babak pertama itu emangnya di kiri ibaratnya gitu. Jadi emang Iya, Allegri emang iya sama kayak memang. musim lalu. Kalau di kiri musim lalu patokannya ke Kostic, bola dari back langsung ke Kostic. Sekarang pindah ke biasa sama Chiesa. Jadi emang yang WA ini cuma kayak decoy doang. Ada tapi nggak terlalu signifikan leperannya gitu. Iya, Jadi emang untuk gantiin Cuadrado emang belum sih. Masih ya. match satu juga sih. Jadi Weah, masih Weah butuh kan waktu ini lah. punya speed ya. Cuman memang di lawan Udinese belum terlihat bahwa kemampuan speciality-nya keluar gitu loh. Speed-nya belum bisa dikeluarkan sampai tim lawan tuh terwalau apa ya kewalahan menghadapi kecepatan dari Weah. Belum melihat itu sih di Weah ini di lawan Udinese. Mudah-mudahan Weah ini di nanti lawan Bologna dia keluar kemampuan itu dan lebih banyak usaha diagonal atau penetrasi ke dalam kotak penalti. Ya mungkin itu bukan hal yang
biasa dia lakukan kali ya waktu di klub sebelumnya. Cuman maksudnya kalau dia bisa melakukan seperti itu, dia mungkin bisa meng-upgrade skill dia gitu loh. Jangan cuma sekedar di skill yang dia punya saat ini ya. Skill yang punya saat ini kan speed aja. Iya, Speed, dribble, lari-lari mah iya, dia jagonya tuh kalau speed dribble. Cuman kan cocok. lu harus naikin lagi. Toh juga masih usia muda, apa salahnya mencoba untuk Ya, berani penetrasi? Ini lebih bagus penetrasinya Cambiaso bahkan dibanding Weah, iya, ya kan? Pasti banyak orang yang berekspektasi Weah itu bisa penetrasi, padahal lawan Udinese nggak kelihatan, nggak terlihat gue penetrasinya Weah satupun, nggak ada di head map-nya juga nggak ada. jadi dia kayak sayap ortodoks aja kayak Ya lurus kayak aja depan Kostik belakang lah. ya maksudnya Jadi Kostik kayak Kosis lebih sih ya. versi lebih speed, versi lebih cepat. Iya, heeh. Kostik lebih cepat. Iya, Kalau Kostik kan nggak ada speednya, ya kan iya. crossingnya jago. Nah kalau dia speednya kenceng, padahal speed itu kan modal sebenarnya. Kalau dia speednya udah, ya kayak Son, Son itu emang apa modalnya dia? Speed doang gitu. Speed. Sama Salah juga sebenarnya speed doang. Sebenarnya awalnya ya Iya, Salah ya. iya. Awalnya speed doang Awal Salah. ya awal speed doang. Di Basel, Chelsea itu speed doang. Ke Speed Liverpool ya doang. baru salah yang beda tuh. Ya dia bisa Iya, dia emang awalnya. bisa kontrol bolanya bagus sih Salah menurut gua sih. Dia walaupun di pressing dia tetap bisa kontrol bola kalau Salah tuh. Cakep Iya. juga. Udah meningkat gitu skillnya dia waktu di Liverpool. Hmm. Tapi sebelum itu kan dia cuma ngandelin speed. Nah jadi Weah ini sebenarnya kalau dia mau tingkatin speednya dia, bukan tingkatin skillnya di luar dari sekadar speed, gua rasa Weah bisa jadi mantep sih. Cambiaso udah enak mainnya sama Chiesa. Weah itu mainnya juga kelihatan gitu mau penetrasi mantep sih. Cuman yang gua salut link up antara Cambiaso dan Chiesa di lawan Udinese tuh bagus banget sih. Kalau Chiesa melebar pasti Cambiaso invert masuk ke tengah. Iya. Itu yang jadi problem kalau Kostic main. Makanya kenapa 3-4-3 Juventus yang sempat dicoba tuh gagal total, yang mainin trio Di Maria, Vlahovic, Chiesa, belakangnya Kostic, terus double pivotnya Rabiot, Locatelli kan gagal total itu yang kiri yang lebar semua rame tuh di kiri. Ada Chiesa sama Kostic karena Kostic nggak bisa ke dalam. Nah, sekarang udah bagus tuh. Dia udah tahu main kayak gitu dia emang kalau emang Chiesa yang lebar dia harus masuk ke dalam harus invert. Jadi sehingga lini tengah itu penuh gitu. Jadi nggak numpuk di kiri semua gitu. Iya, Nah, iya emang udah cocok Cambiaso pinternya dia bisa ngebaca itu. Kalau Chiesa lagi melebar ya. dia masuk ke tengah. Kalau Chiesa tetap di tengah dia pasti tetap melebar. Jadi dia bisa ngeling kayak gitu. Di saat Rabiotnya ngelebar, Cambiasonya yang masuk. Jadi bisa saling Iya, switch posisi. Kan Rabiot suka melebar juga kan dia. iya. Makanya kalau Kostic ngelebar, Rabiot ngelebar, Kies ngelebar, kiri tuh tiga tuh lurus. Ini ngelebar semua, yang tengahnya nggak ada. Itu yang jadi kosong Juve musim lalu gitu. Jadi emang kayak Ambiasnya emang puzzle sih di kiri. Ya, kalau Iya, Kostic iya. emang mau dijual untuk Cambiaso sih ya Wajar aja nggak lah ya. bakal. Wajar aja lah. Tuh, harusnya Cambiaso ini musim lalu udah masuk ini kalau Sandro ini mau cabut nih Sandro. Cuma kan Sandronya nggak mau cabut, Cambiasonya di loan lagi. Iya, Cambiaso Sayang punya tuh. lebih lengkap lah skillnya Lebih lah. lengkap pakainya. Lebih Lebih lengkap lengkap lah seasonnya dibanding ya. Kostik. Skillnya ada satu, cuman paling unggul gitu skillnya. Yang lain-lainnya kurang. Iya. Iya, kalau untuk Skill untuk crossing skill sama assist crossingnya mah, waduh, crossing mah luar nggak ada lawan biasa. Nggak kalau ada di Juve lawan ya. emang. Cuman ya skill-skill lain akhirnya kurang gitu. Main secara taktiknya kurang. Terus juga speednya kurang. Itu berat banget gue kalau ngeliat Kostik. Kalau speed lu perhatiin deh. Berat Iya, banget kayak dia orang kalau udah kalah kalah lari dia langsung passing atau nggak langsung crossing tuh. Kalau dia kalah kalah speed. berat banget dia speednya. Beda Nah, mau apalagi pas udah speed apa kalau juga dia lawan masih. Merda kan ketemu sama Dumfries ya di kanan itu ya. Hmm. Iya, kan kalau kita Juve ketemu Merda kan ketemu Dumfries ya. Siap Hmm. ada sprint dapat pasti dia crossing tuh passing. Karena makanya dia kalau kalau lari sama Dumfries. Ini yang jadi problem kalau kita mau counter attack kalau lawan Merda kan. Kalau Iya, lari gitu. iya, iya. Ya mudah-mudahan lawan Bologna, ya pemain-pemain yang tadinya diberitakan cadangan bisa main seperti Fagioli, Gatti atau Pogba, walaupun nggak main 90 menit, setidaknya mereka bisa inilah nyobain lapangan lah. Terutama Pogba nih. Iya, Pogba nih nggak jelas banget nih udah berbulan-bulan kagak main. Terus Weah, gue sih harapan iya, gue Weah sih udah bisa tampil seperti ekspektasi ya. Terus kalau untuk iya. klasemen ya seperti yang lu bilang tadi, gue setuju aja kalau kita perlu konsisten di awal. Kayak ada lagi nih mengenai preview Juventus match Bologna. Eh, harapan gue gini ya, Bolonya ini kan yang jadi game pertama lawan Milan itu Milan unggul karena kill the game dari awal ya, karena unggul 0-2 di babak pertama, babak kedua tuh Milan tuh ditekan habis sama Bolonya tuh. Persis kayak Juve ditekan Udinese itu. Bedanya sama karena kualitas doang mereka jelek, ya mereka nggak bisa nyetak gol. Jadi Hmm. maksud gue ya ini yang harus di apa namanya
kunci permainan besok, bahwa emang harus Juve kill the game dari awal. Karena kalau sampai babak pertama 0-0, babak kedua ya kita akan nontonnya sport jantung lagi gitu. Karena emang Juve nggak bakal sampai 90 menit gaspol itu, gua nggak yakin dengan kondisi skuad masih kayak gini ya. Maksudnya belum konsisten, takutnya keteteran menit 70 colongan nanti. Itu jadi Iya, emang iya. bener harus kill the game dari awal, itu kuncinya sih. Iya, ya setuju. Memang harus kill the game dari awal. Bahkan di babak satu aja sebenarnya ada peluang Udinese karena mereka mereka mediocre ya kualitas strikernya segala macam, Iya, akhirnya nggak kualitasnya. jadi gol. Ada yang serangan balik yang si Beto nendang malah Hmm. melebar apa ke kanan tuh ada satu peluang. Kalau kasih ke Haaland kan beda cerita tuh boleh tuh. Enggak Yang pulang itu yang Haaland. Juve-nya terlalu pressing tinggi, akhirnya Hmm. Udinese-nya pinter kan, direct aja langsung depan. Iya. Pas Ya sudah gue dia kalau lihat itu Juve main UCL terus lawannya kayak Mbappe gitu ya, terus directnya itu selesai itu Chesney pasti kan counter attack dengan cepat gini ya. Kalau emang karena lawannya Udinese ya kelihatan biasa aja, cuman karena iya pemainnya mediocre gitu. mainnya mediocre. Jadi mediocre itu kan butuh 5 peluang untuk satu gol. Ya bedanya sama pemain Ya elit dengan kan pemain world class mah satu-satu doang. satu peluang satu gol mungkin-mungkin aja gitu loh. Oke, cuman karena ngomongin Salah mau ke Saudi, kita ada sedikit ngomongin Saudi nih. Ini lagi rame juga nih Hmm. mengenai Saudi nih ya. Gila banget sih menurut gue sangat-sangat gila ya. Bukan gila biasa udah apa ya di luar nalar sih sebenarnya ini pemain-pemain ini dari gajinya yang triliunan. Transfernya sebenarnya kecil-kecil, teman gajinya yang triliun-triliunan. Dan itu bukan satu pemain ya. Biasanya kan cuma satu pemain. Ini hampir di setiap klub ada pemain yang gajinya hampir triliunan semua dalam satu musim atau dua musim. Nah, yang bikin ke-trigger lagi adalah sampai Toni Kroos tuh sampai komen loh, si siapa pemain muda dari Spanyol, dia udah di here we go kan oleh Fabrizio Romano, tahu-tahu here we go-nya bukan ke Napoli tapi malah here we go lagi ke Al Ahly ya, Arab. ke Arab. Iya. Siapa namanya? Gielfa ya? Eh, eh, apa Vega, Gio Vega. Hani Gio, iya Vega kalau nggak salah namanya itu. iya, Lupa. Viega. Itulah Ya pokoknya. memang nama Viega ini tidak tidak tenar ya, tidak setenar youngster yang di usianya gitu kayak Gavi di Barca, kayak Juventus di Miretti. Memang nggak setenar mereka gitu. Cuman ini menjadi apa? Menjadi analisanya menjadi tabrakan sama yang banyak pundit bilang yang ke Arab itu kan pemain-pemain tua, yang ke Arab itu kan pemain-pemain Ya. mediocre. Nah, sekarang dihajar nih, ternyata pemain muda potensial 21 tahun sudah memilih Saudi Liga. Ya mungkin dia case pertama ya. Gua rasa akan ada nanti case-case selanjutnya pemain-pemain muda lagi, mungkin Miretti, mungkin siapa yang akan diincar sama Saudi. Menurut lu gimana nih kasus-kasus Saudi seperti ini yang makin mengacak-ngacak Eropa nih? Menurut lu gimana nih? Gua mah nggak kaget kalau pemain itu. Gua ngambil case terbaru aja ya. Pelatih timnas Italia kan resign tuh. Dan Heeh. Mancio. Itu kan digaji kan 55 juta sama FIGC. Dia pindah ke Arab, gaji 30 juta semusim jadi pelatih timnas Arab. Ya, pindah dia gitu loh. Jadi menurut gua ya apa sih yang lo mau cari di Liga Arab kalau nggak cari duit gitu. Karena siapa yang nonton Liga Arab kalau pemain-pemainnya emang kayak gini. Dan siapa sih pemain Arab yang main di Eropa gitu. Sehingga bikin liga itu menjadi nomor satu. Even pemain top aja main di J-League itu jarang loh. Main di Jepang, Liga Jepang ya. Yang mana pemain Jepang itu malah main ke Eropa gitu. Ini pemain Eropa mainnya di Liga Arab ya. Kalau nggak cuan ya, kalau nggak duit, kenapa lagi? Apalagi kan yang dibagi rata ini kan keempat tim ya, yang dipunyai satu satu orang. Jadi kan kayak Liga Arisan lah. Ntar tahun ini lu juara, tahun depan lu juara gitu. Karena dananya itu satu orang dibagi ke empat klub. Makanya empat klub ini yang transfernya gila-gilaan itu. Dari yang satu Al- tim punya CR, satu tim lagi punya Neymar, satu lagi punya Benzema, satu lagi punya Mahrez. Itu kan empat tim dibagi semua rata-rata. Dan gaji-gaji pemainnya unlimited udah kayak apa namanya gaji-gaji tim Eropa. Tim Eropa bukan gak sanggup gaji mereka sanggup, tapi FFP ini yang akan jadi kendala kalau main-main itu digaji tim Eropa sebesar itu. Sama bisa. Yakin Madrid bisa kok bayar gaji 50 juta, 100 juta bisa. Tapi FFP akan mengantui Madrid kalau memang Madrid melakukan hal itu. Tapi di Liga Saudi ini nggak ada aturan FFP. Sehingga pemain bebas saja. Mau gaji 100 juta oke, 300 oke. Karena mereka nggak ada aturan itu. Gitu. Jadi emang liga ini emang cocok untuk nyari duit sebenarnya, bukan untuk apa namanya kompetisi gitu untuk share liga mereka kecil kok gitu. Siapa sih yang mau nonton liga itu, even yang ada ditayangin di live di TV aja nggak rame nontonnya gitu ya. Ya, ya. Apalagi kalau bukan satu lagi tujuan mereka kan sport washing ya, buat jadi salah satu tuan rumah di 2034. Mereka mundur di bidding 2030-nya, mereka bidding di 2034. Nah artinya kan ini akan jadi apa namanya konsep yang akan mereka lakukan itu dari sini gitu. Mereka udah punya dana sampai 300 triliun untuk
beli pemain bintang dari Eropa ya untuk mereka itu supaya mereka dikenal. Liga Arab adalah liga-liga pemainnya top gitu. Jadi emang mereka akan dikonsep, padahal ownernya lah di Liga Saudi ini punya Newcastle. Apa nanti pemain-pemain ini kalau bagus pindah ke Newcastle dengan season loan sehingga Newcastle aman dari FFP, kita juga nggak tahu. Jadi apakah ini cuma untuk sport washing juga kita bisa jadi bisa. Jadi kita akan lihat nanti mungkin 2030 ya, karena 2030 kita lihat Arab tuh kayak gimana sih sepak bola, apa masih kayak gini atau enggak. Apalagi kan mereka konsepnya kan pemain asingnya 8 ya. Artinya sport pemain lokalnya cuma 3. Terus pemain lokal yang mana yang bisa survive lawan tim pemain-pemain kayak gini? Gue nggak yakin. Jadi kita kayak nonton All Star aja, tapi di Arab mainnya gitu. Iya, 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 Ya, iya. Nah, kalau gue pribadi ya, sebenarnya benar kata Pep Guardiola ya. Memang ini tidak ya, ada hubungannya langsung sama Juventus. Cuman suatu saat Juventus akan kena efek dari Saudi Liga ini. Efeknya ya mungkin saja kita punya pemain potensial, tergodalah pemain kita cabut. Efeknya ya tadi kalau kita punya pemain yang bagus, ya kita susah menahannya. Apalagi kalau ya, kita nggak punya klub-klub Eropa nggak punya regulasi apa-apa untuk menahan mereka ya. Tapi kalau gue ya, pribadi sih, kalau pemain itu sudah senior, pemain-pemain itu yang tersisi dari mediocre, ya silakan-silakan aja. Itu kan emang ya, udah ya kayak Safik kan udah bertahun-tahun main Lazio, kayaknya juga mau ke Madrid juga masih sulit segala macam, ya udahlah kata Saudi. iya. Cuman Sama memang kayak kalau kasus yang pemain muda ini yang harusnya ke Napoli, ini bisa jadi case pertama untuk case-case selanjutnya. Kenapa? Kalau lu udah pemain muda udah pada hijrah ke Saudi semua, nah ini bahaya sebenarnya buat klub-klub seperti yang besar-besar ya. Kenapa? Karena biar gimana pun nanti yang akan ketumpuan adalah klub-klub cek kaya. cek cek Halo, cek. Halo, kedengeran nggak? tes tes tes. Oh, ya, oke oke. Aman aman. Aman. Nah, pasti yang akan ketumpuan nanti klub-klub besar. Kenapa? Akhirnya harga pemain muda yang di bawah usia 20 atau 21, 22 mau nggak mau nanti harganya makin naik. Kenapa? Karena pemain jago di usia segitunya makin dikit, sedikit jago diincar Arab. Jadi kan makin sisanya dikit. Lah kalau sisanya dikit kan supply Iya, and demand kan, kalau lo permintaannya banyak tapi penawarannya dikit kan mau nggak mau jadi mahal. Kan nggak mungkin beli pemain usia 21 dengan skill yang biasa-biasa aja nanti di Eropa akhirnya jadi 100 juta euro, 80 juta. Itu udah nggak masuk akal menurut gua. Ya kayak Samuel Eling Junior mungkin hari ini dihargain 20 juta euro. Cuman kalau semua pemain-pemain usia 21 yang bagus-bagus nanti ke Saudi, bisa aja nanti Samuel Eling dihargain 60 sampai 70. Kenapa? Karena ya iya. udah tinggal sisa-sisa nih. Nah, Ya, itu gue yang paling bahayanya. gue itu yang bahaya sih salah satu. Tapi gue mengutip ngomong quote-nya dari Odion Igalo ya, yang pemain dari Liga Arab ini ngomong, ya gue kesini cuma buat nyari duit sudah, simpel itu aja. Sama Ruben Neves, pemain ex Wolves, dia ngomong, ya dengan main di ini untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga. Artinya kita tahu yang cari kan uang, bukan kompetisi, gitu loh. Even Messi dia nggak mau main di sini gitu loh. Maksudnya kenapa? Karena Messi lebih milih, ya gue udah punya liga sendiri yang bisa exposure gue lebih gede daripada di liga itu. Apalagi kan liga itu jadi konsepnya, iya, lu akan berebutan siapa yang menjadi apa highlight di situ. Semuanya main bintang semua gitu loh. Iya, apalagi Al Jadi, Hilal. Al Hilal isinya nah, serem-serem loh. Ada Neymar, ada Kante, ada SMS. Gila banget tuh Al Hilal tuh. SMS, Malcolm, Mitrovic, Iya, Kolibali itu di situ semua gila. di situ pemainnya gitu. Iya, 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 iya. Ya kalau gue mengatakan begitu. Nanti efeknya kalau pemain muda banyak yang direkrut-rekrutin sama Saudi, yang kesisa di Eropa ini akhirnya jadi mahal. Dan ini menjadi sulit buat next gen untuk mencari bakat-bakat yang bagus. Akhirnya kita kan ngerekrut Hudson itu kan murah-murah sebenarnya. Iya. Nah, nanti kalau Nyarinya ke lama-kelamaan Belanda. usia-usia segini direkrut, ntar kesisa-sisa yang di Eropa jadi mahal semua. Dan itu menjadi repot buat ngembangin pemain muda karena ya kita nggak mampu beli gitu. Masa Iya. lu beli usia 19 tahun 100 juta euro kan nggak masuk akal misalkan. Iya. Nanti Maguire akan muda ketemu gitu kan titik 100 kayak juta. gitu. Nah, kalau menurut gue punya solusi bahwa mendingan pemain muda itu diprotek kalau memang orang asli Eropa ya, diprotek untuk tidak boleh keluar dari Eropa dulu sampai usia 25 lah atau 23. Nah, itu untuk apa namanya menyelamatkan generasi sepak bola Eropa. Ya kan? Mungkin yang Sebenarnya, diincar sama Napoli ini bisa jadi dia bakal jadi pemain bagus kalau main di Napoli. Gara-gara main di Saudi, iya. hancur. Iya kan? Ya, yang gua khawatirin sebenarnya selain itu juga apa namanya, dengan kekuatan uang mereka ini kan mereka jadi bisa mau ngapain aja loh. Gue punya uang, gue punya kuasa. Apalagi mereka udah siap. Tim juara gue main di UCL ya, karena kan kita slot UCL musim depan itu 36 ya kalau nggak salah dari 32. Jadi akan ada satu tim yang
punya negara tuh main di UCL tanpa sistem FFP di negaranya. Jadi emang enak banget dong, gaji-gaji pemain kan 40 juta. Kita lihat gaji pemain PSG aja, anjir gede-gede banget. Dari pemain dari klub Arab gaji lebih gede lagi dari itu gitu kan. Itu aja udah ngerasa bahwa PSG harusnya FFP ini harusnya udah dihukum. Tapi dengan Arab datang dengan pemain kayak Neymar, terus juga datang dengan kayak Ronaldo, itu kan melihat bahwa mereka bisa ngelakuin apa aja buat itu gitu. Apalagi ya kita tahu bahwa UEFA juga bukan orang bersih-bersih amat. Kunci kok takutnya kalau emang nanti orang Liga Saudi ini yang juaranya bisa main di UCL, di ESL jalan. Iya, 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 Ini iya. yang gue khawatir karena akan di bargaining sama tim Eropa ya. Kita main ESL aja kalau gitu buat nyelamatin pemain-pemain kita daripada main ke sana. Karena akan jadi bargaining yang akan sangat gede, yang apa, sangat besar momentumnya nanti buat ESL balik lagi, buat hidup lagi. Gitu. Jadi emang susah kalau pelik ini polemiknya Iya, klub Arab gue ini. juga melihat ini kalau nggak ada lakukan sesuatu UEFA terhadap merkatonya Saudi yang hampir mengacak-ngacak seluruh klub Eropa, Ya, ya ini nanti pasti akan ada permasalahan yang seperti lo bilang dan seperti yang gue bilang, harga pemain muda kita mau nggak mau akan meningkat nanti harganya. Lihat aja. Oke lah, gitu dulu ngomongin Saudi. Oke lah, kalau iya, gitu udah banyak juga yang kita omongin. iya, Thank you Adi. Ya tadi kita iya, juga berbincang-bincang agak out of the box mengenai Saudi, tapi seru juga nggak masalah ya buat menambah wawasan kita aja. Karena suka nggak suka pasti nanti Juventus kena efek dari invasi Saudi nih ke Eropa nih, iya, gitu loh. Terus tadi kita juga ngomong di awal-awal update Mercato, sebenarnya masih berita itu tuh aja, cuman ada perkembangan lah perkembangannya ya Lukaku nggak jadi, terus masih ongoing Berardi. Oke, terima kasih lagi sekali lagi Adi dan thank you teman-teman udah bisa ngikutin Suara Juventus ini. Jangan lupa subscribe dan kasih tahu teman-temannya. Dan fino alla fine, Forza Juve. Forza Juve. Oke.